Halo semuanya, kali ini kita bakal bongkar rahasia dari sebuah buku yang luar biasa. Judulnya Seni Berbicara di Depan Umum. Kedengerannya klasik banget ya. Emang sih bukunya dari tahun 1915. Tapi jangan salah, Anda bakal kaget karena nasehat-nasehat yang umurnya udah seabad ini ternyata justru relevan banget buat kita sekarang. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita akan taklukkan demam panggung. Terus, kita bangun fondasi kepercayaan diri yang kokoh. Setelah itu, kita akan asah perangkat vokal kita, belajar menyalurkan perasaan yang tulus, dan akhirnya kita akan temukan rahasia kelancaran dalam berbicara. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, menaklukkan demam panggung. Ini penting banget. Soalnya, sebelum kita ngomongin teknik canggih, kita harus hadapi dulu monster yang paling sering bikin kita mundur. Iya kan? Rasa takut yang bikin lutut gemetar, pikiran ngeblank, bahkan sebelum kita sempat ngomong sepatah kata pun. Coba, saya mau tanya sesuatu. Menurut Anda, apa sih ketakutan yang paling umum di seluruh dunia? Bahkan katanya ada survei yang bilang orang lebih takut sama hal ini daripada kematian itu sendiri. Kira-kira apa ya? Betul sekali. Berbicara di depan umum. Kalau Anda pernah ngerasa jantung mau copot, telapak tangan basah kuyup, dan semua kata-kata yang udah disiapin rapi di kepala tiba-tiba hilang, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Itu reaksi yang wajar banget. Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, nasihat dari buku ini tuh jujur dan to the point banget katanya. Satu-satunya cara ya dengan terjun langsung. Nggak ada trik sulapnya. Ibaratnya kayak belajar berenang. Kita nggak bisa cuma baca bukunya doang kan. Kita harus bener-bener nyebur ke air. Nah, ini bagian yang menarik banget. Menurut buku ini, rasa canggung di atas panggung itu sumbernya ada dua. Yang pertama, karena kita takut tampil jelek. Tapi yang kedua, ini yang mengejutkan. Justru karena kita terlalu sombong atau terlalu percaya diri. Keduanya sama-sama bahaya loh, tapi penawarnya beda. Kalau takut, obatnya ya sering-sering latihan. Kalau sombong, obatnya adalah dengan fokus pada pesan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, setelah kita tahu cara menghadapi si monster tadi, sekarang waktunya kita membangun fondasi yang kuat, yaitu kepercayaan diri. Dan menurut buku ini, kepercayaan diri sejati itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai kayak topeng, tapi sesuatu yang benar-benar tumbuh dari dalam. Ini dia, inti filosofinya. Berbicara di depan umum itu pada dasarnya adalah ekspresi dari diri kita sendiri. Jadi percaya diri yang asli itu datangnya bukan dari teknik, tapi dari keyakinan kalau kita punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Ini bukan soal akting, ini soal jadi diri sendiri. Jadi, gimana cara bangunnya? Buku ini ngasih 3 pilar praktis. Pertama, pastikan Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Maksudnya, kuasai topik Anda sampai ke akar-akarnya. Kedua, persiapkan diri Anda sebaik mungkin, jangan pernah remehkan latihan. Nah, yang ketiga, setelah 2 hal tadi dilakukan, Anda harus berharap dan percaya pada kesuksesan. Kenapa? Karena Anda memang pantas mendapatkannya. Oke, fondasi dari dalam udah kuat nih. Sekarang, saatnya kita isi kotak peralatan kita. Yuk, kita bedah alat-alat vokal yang bisa benar-benar mengubah cara pesan Anda sampai ke audiens. Anda pasti pernah kan dengerin orang ngomong tapi suaranya datar banget. Nah, menurut buku ini, suara monoton itu bukan cuma ngebosenin, tapi itu adalah tanda kalau si pembicara belum mengeluarkan semua potensi yang dia punya. Masih ada kekuatan ekspresif yang terpendam. Terus, gimana cara melawan monotoni? Buku ini punya metafora yang keren banget. Kata-kata puncak gunung. Coba deh bayangin, setiap kalimat itu kayak barisan pegunungan. Nah, tugas kita adalah cari tahu kata mana yang jadi puncaknya, ide utamanya, terus berikan penekanan yang pas di sana. Anggap aja suara Anda itu kayak alat musik. Seorang musisi hebat nggak mungkin kan mainin satu nada yang sama terus-terusan, pasti membosankan. Mereka menciptakan melodi dengan mengubah nada. Nah, kita juga harus begitu. Gunakan perubahan nada, kadang naik, kadang turun, untuk menciptakan kontras yang bikin audiens tetap melek. Selain nada, ada juga yang namanya tempo atau kecepatan bicara. Ini adalah ritme dari ucapan kita. Kita bisa bicara lebih lambat untuk menekankan poin yang super penting, atau kita bisa bicara lebih cepat buat nunjukin semangat dan urgensi. Coba deh, mainkan temponya. Dan yang terakhir dari perangkat vokal kita, jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan dari keheningan. Ya, jeda yang strategis itu salah satu senjata paling ampuh. Jeda itu bukan cuma ruang kosong loh. Jeda ngasih kita waktu buat mikir, ngasih audiens waktu buat mencerna, bisa menciptakan ketegangan, dan bikin ide-ide penting jadi lebih nancep. Oke, kita udah punya fondasi yang kuat dan peralatan yang lengkap.
Tapi ada satu elemen lagi yang bisa mengubah pidato yang bagus jadi pidato yang tak terlupakan. Apa itu? Inilah dia, kekuatan perasaan yang tulus. Ini senjata rahasia Anda. Di balik semua teknik dan mekanisme tadi, inilah hukum yang paling penting. Audiens mungkin bisa lupa sama data atau fakta yang kita sampaikan, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana perasaan mereka saat dengerin kita. Mereka nggak cuma pengen tahu apa yang kita pikirkan, tapi mereka juga pengen merasakan apa yang kita rasakan. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pembicara yang ragu-ragu, pakai kata-kata kayak, tampaknya bagi saya. Di sisi lain, ada pembicara yang yakin banget, ngomongnya kenyataannya adalah. Yang satu penyampaiannya lesu, yang satunya lagi kayak palu godam. Dampaknya, wah jelas beda banget. Jadi, ini dia kuncinya. Kekuatan sejati itu datang dari kombinasi 4 hal ini. Ketulusan itu jiwanya. Antusiasme itu apinya. Rasa simpati itu yang menghubungkan kita sama audiens. Dan otoritas itu datang dari keyakinan penuh pada pesan kita. Kalau semua ini nyatu, audiens pasti akan benar-benar mendengarkan. Kita udah bahas soal pola pikir, peralatan, dan juga emosi. Tapi ada satu rahasia terakhir nih. Sesuatu yang mengikat semua elemen tadi jadi satu kesatuan yang utuh dan kuat. Inilah jalan kita menuju kelancaran yang sejati. Mungkin Anda berharap ada jalan pintas atau trik ajaib ya, tapi rahasia pamungkas dari buku ini justru sangat sederhana dan jujur. Tanpa basa-basi, nggak ada yang bisa menggantikan latihan. Kalau Anda pengen fasih, Anda harus berlatih, dan sekali lagi, berlatih. Ini sebetulnya pesan yang melegakan banget loh. Kelancaran berbicara itu bukan anugerah atau bakat lahir yang cuma dimiliki segelintir orang. Bukan. Kelancaran itu adalah hasil, ibaratnya dividen yang kita dapatkan dari kebiasaan rajin mempersiapkan diri dan berlatih. Artinya, siapapun bisa jadi pembicara yang hebat, asal mau berusaha. Dan kita sampai di akhir perjalanan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita menguasai semua fondasi dan teknik ini, pertanyaan paling pentingnya kembali ke diri kita masing-masing. Pesan berharga apa yang akan Anda sampaikan? Karena pada akhirnya semua teknik hebat di dunia ini jadi nggak ada gunanya kalau kita nggak punya sesuatu yang penting untuk dikatakan.